dan kita perlu mempersiapkan diri. Sehingga kita telah melaksanakan beberapa kali apel siaga di Riau, di Kalimantan Barat, lalu minggu lalu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan untuk mempersiapkan menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Juga dengan Kementerian PU kita telah berkoordinasi dalam rangka untuk dapat mengisi bendungan-bendungan yang saat ini mengalami kekeringan. Juga kami hadir di TNI, di Polri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan sebagainya dalam rangka memperkuat semua sektor dalam menghadapi El Nino. Jadi di sini izin Pak Menteri ini untuk meluruskan bahwa persiapan kita bukan dimulai sejak ratas minggu lalu yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Itu adalah kelanjutan dari koordinasi yang telah dilaksanakan sejak berbulan-bulan yang lalu. El Nino bukan hanya fenomena iklim yang mempengaruhi curah hujan, tetapi merupakan tantangan yang dapat berdampak pada berbagai sektor pembangunan. Oleh karena itu, membangun ketahanan menghadapi El Nino memerlukan kesiapsiagaan lintas sektor yang didukung oleh informasi iklim yang akurat, tepat waktu, dan dapat ditindaklanjuti. Kemudian perlu kami sampaikan sedikit terkait status El Nino 2026 saat ini. Ini merupakan fenomena iklim global yang ditandai dengan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik, ekuatorial bagian tengah hingga timur. Ya, kita lihat di kotak ada tulisannya Nino 3.4 yang berpengaruh besar terhadap pola curah hujan tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara di dunia. Jadi kalau suhu di permukaan laut di sana naik lebih dari setengah derajat, kita menyebut El Nino aktif yang nanti akan mempengaruhi curah hujan yang lebih sedikit di daerah-daerah seperti Indonesia, Australia, dan Oseania. Tapi kalau turun kurang dari setengah derajat kita sebut fenomena La Nina. Seperti yang kita alami tahun 2025, kita mengalami kemarau basah karena La Nina dalam posisi lemah. Nah, El Nino sendiri tadi disampaikan oleh Bapak Deputi bahwa Lembaga Klimatologis Dunia itu tidak menamakan dengan nama yang bermacam-macam, tapi hanya membagi dalam kategori lemah, moderat, kuat, hingga sangat kuat. Jadi mohon kita juga berpegangan pada informasi tersebut. Jadi berdasarkan hasil pemantauan BMKG, kondisi El Nino saat ini telah berada pada kategori kuat. Ditunjukkan oleh anomali suhu permukaan laut di 3.4 dan kita tidak hanya menggunakan data di dasarian bulan Juli saja, tapi kita menggunakan periode Mei, Juni, Juli untuk menunjukkan bahwa El Nino-nya dengan indeks ENSUS plus 1,59 berada pada posisi kuat yang berpotensi menjadi sangat kuat. Kemudian di bulan Maret kita sudah mengingatkan bahwa El Nino akan aktif dan nanti akan mendatangkan hujan lebih sedikit di Indonesia, lebih kering dan periodenya lebih panjang kemaraunya. Itu informasi yang awal kita sampaikan di bulan Maret. Kemudian di tanggal 2 Juni WMO menetapkan El Nino aktif dan kemudian kita memberikan press release kembali dalam menyampaikan informasi tersebut. Kita dapat melihat Bapak Ibu sekalian di bulan Agustus, September itu hujan umumnya rendah sampai sangat rendah. Baru di bulan Oktober, pertengahan Oktober kita mulai masuk musim hujan, maka pengaruh El Nino menjadi tidak signifikan di Indonesia. Di sini saya sampaikan bahwa El Nino dengan kemarau itu adalah dua fenomena yang berbeda, yang terpisah. Kita tetap akan mengalami musim hujan dan musim kemarau, tapi yang perlu kita waspadai kalau musim kemarau bertepatan dengan El Nino. Sehingga El Nino ini nanti ketika masuk musim hujan pengaruhnya sudah tidak ada di Indonesia dan El Nino sendiri aktif mulai bulan Juni, biasa 9-12 bulan hingga kira-kira bulan Mei tahun depan. Tapi bukan berarti kita kemarau sampai bulan Mei ya. Begitu musim hujan terjadi, maka El Nino sudah tidak aktif. Dan kita melihat bahwa tidak seluruh wilayah Indonesia terpengaruh langsung oleh El Nino. Yang sangat signifikan dipengaruhi El Nino adalah daerah Indonesia di bawah garis Khatulistiwa atau bagian selatan Indonesia. Itulah daerah yang akan mengalami musim kering, musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang periodenya dibanding rata-rata klimatologis dalam 30 tahun terakhir. Dan musim kemarau masuk dari mulai timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, kemudian Pulau Jawa, terutama bagian pesisir, naik ke Sumatera bagian selatan. Tapi ada juga daerah yang mengalami satu musim Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti kalau dibandingkan mengapa di daerah pesisir barat Pulau Sumatera
itu masih hujan karena itu daerah satu musim. Kenapa di daerah utara Kalimantan masih hujan? Karena itu area satu musim yang tidak mengenal adanya musim kemarau. Nah, perkembangan El Nino masih berpotensi terus menguat dan dapat mencapai kategori kuat. Dan juga apabila kondisi tersebut terjadi, Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang dengan curah hujan yang umumnya rendah sampai sangat rendah seperti yang akan kita alami di bulan Agustus dan September. Sehingga dipandang perlu adanya peringatan dini untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat langkah antisipasinya. Kemudian El Nino tidak hanya mempengaruhi Indonesia, tapi di berbagai negara. Sebagian Asia Tenggara kita lihat yang warna merah marun itu lebih kering. Jadi sebagian Asia Tenggara, Australia, Oseania lebih kering, tapi Jepang dia lebih basah. Jadi mempengaruhi ini akibat adanya anomali iklim dunia. Ya. Kemudian tidak hanya dirasakan oleh sektor pertanian, tapi juga pada penyediaan air bersih, pengelolaan waduk dan irigasi, kebakaran hutan dan lahan, energi, kesehatan, kelautan, hingga ekonomi masyarakat yang sudah disampaikan Pak Deputi tadi, sehingga karena sifatnya lintas sektor, diperlukan koordinasi lintas sektor seperti yang hari ini juga sedang kita lakukan. Pertanyaannya, mengapa kita harus bertindak sekarang? Sejak berbulan-bulan yang lalu kita sudah mempersiapkan diri, karena El Nino ini menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang, musim hujan datangnya lebih lambat, dan curah hujannya menurun serta suhu udara meningkat. Untuk suhu udara meningkat ini masih akan terjadi di tahun 2027. Suhu udaranya masih agak meningkat karena bumi merespon dengan lebih lambat ya. Kondisi El Nino ini diresponnya tahun depan kita merasa udara akan lebih panas dari biasanya. Nah, kemudian untuk sektor pangan risikonya penurunan produksi dan gangguan kalender tanam. Untuk sektor sumber daya air, ketersediaan air baku menurun, kapasitas waduk berkurang dan jaringan irigasi terganggu. Ini kita sudah saat ini sedang melakukan operasi modifikasi cuaca untuk pengisian waduk-waduk di Pulau Jawa. Koordinasi antara Kedeputian Modifikasi Cuaca kita, ini Pak Deputinya hadir, coba berdiri Pak. Ini Pak Dr. Seto, ya, yang sudah langsung berkoordinasi dengan Dirjen Sumber Daya Air untuk mengisi 240 bendungan di Indonesia. Bukan semuanya, tapi yang mengalami kekeringan yang paling parah. Ya. Kemudian di sektor kehutanan, potensi kebakaran hutan dan lahan meningkat sehingga risiko menurunkan kualitas udara. Sektor energi juga debit air di PLTA dapat berkurang sehingga mempengaruhi pasokan listrik. Ini juga kita lakukan dengan pengisian waduk. Sementara sektor kesehatan ada gangguan kesehatan yang banyak terganggu sehingga kita perlu menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Kemudian kita potret terkait dengan El Nino yang pernah terjadi Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sampaikan bahwa El Nino pernah terjadi yang sangat kuat di tahun 2015, kemudian 2019, 2023 dan sekarang 2026. Sehingga ada pemahaman bahwa El Nino terjadi 4 tahunan di Indonesia. Sekarang kok 3 tahun sudah terjadi ya, karena adanya anomali iklim dunia, perubahan iklim yang membuat dia datang lebih cepat. Dan yang perlu kita lihat bahwa pada saat tahun 2015, karhutla yang terjadi adalah 2,4 juta hektar dan juga terjadi inflasi 6-7%. Ya. Kemudian ketika di tahun 2019 karhutlanya berkurang hampir separuh lebih ya. Kemudian inflasi juga 2,72% dan El Nino kuat di 2023. Kebakaran hutan tetap terjadi lebih dari 1 juta hektar dan inflasi terjadi walau lebih rendah 1,8%. Nah, di sini perlu kami sampaikan bahwa sejak tahun 2015 kita menerapkan paradigma yang berbeda dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kalau dulu kita hanya menunggu terbakar kemudian kita padamkan, tapi sekarang kita coba sebelum terbakar Kementerian Lingkungan Hidup memiliki data fluktuasi muka air di tanah gambut. Kalau kurang dari 1 meter maka BMKG bekerjasama dengan BNPB itu melakukan operasi modifikasi cuaca Pak ya, untuk menaikkan muka air, menjenuhkan tanah sehingga lebih sulit untuk terbakar.